Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hoidil Penggabean. Dalam kesempatan ini akan bercerita tentang kisah hidup saya, kisah-kisah pribadi saya, sebagaimana saya ceritakan di dalam video sebelumnya. Baiklah, saya akan menceritakan kelanjutan dari video sebelumnya, yakni jika Anda ingin sukses, Anda harus siap menderita. Salah satu komitmen yang setelah saya buat pada waktu itu adalah kita harus siap menderita apabila kita ingin sukses. Salah satu poin terpenting yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya, yakni ketika tujuan telah ditetapkan, berkomitmenlah untuk mencapai itu dengan cara apapun. Saya sekarang berada di tepian Sungai Kampar, di jembatan Teratak Bulu, sekitar 30 km arah barat kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Baiklah, salah satu momen terpenting akan saya awali kisah ini pada tahun 1985. Pada saat itu kebetulan bulan puasa, sama dengan sekarang. Saya sempat tidak makan sahur selama 10 malam dan kemudian berbuka dengan menadahkan tangan kepada emperan air hujan dari tadahan atap orang. Itulah satu-satunya jalan waktu itu, karena ketika saya menuju masjid, tiba-tiba hujan datang. Saya berteduh di emperan, kemudian saya tadahkan tangan saya tampung airnya, saya minum, dan sangat segar sekali, tetapi berpadu dengan kesedihan. Baiklah saudara, saya awali kisah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sangat senang sekali kalau seandainya kisah hidup saya menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Pada tahun 1984, bulan Agustus, saya diterima menjadi mahasiswa di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Setelah saya menamatkan studi saya di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan. Sebenarnya saya tidak perlu menderita karena saya sudah mempersiapkan diri dengan 2 peluru, yaitu menjahit dengan 1 butir peluru dengan skill menjahit yang saya pelajari sebagai otodidak, belajar sendiri pada tahun 1978. Saya berharap ini akan membantu saya ketika saya kuliah, tetapi ternyata di Pekanbaru saya hanya bekerja 2 hari karena yang punya usaha mengetahui saya sambil kuliah, saya kemudian dipecat. Tetapi itu adalah sebuah keputusan dari Tuhan, karena mungkin Tuhan menginginkan saya lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan penderitaan agar saya lebih kuat. Satu-satunya jalan bagi saya, karena untuk bisa bertahan hidup, karena orang tua juga tidak membekali saya belanja, tidak memberikan biaya, satu-satunya jalan adalah menjadi kuli bangunan. Pada saat bekerja sebagai kuli bangunan itulah, berjalan 2 km pulang balik 4 km dari rumah, saya harus menderita karena tidak ada yang mau dimakan untuk makan sahur. Oke, seterusnya inilah saya jelaskan dulu tempat saya tinggal, kemudian masjid tempat saya meminta makan untuk berbuka itu. Disinilah, di kawasan ini saya tinggal pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Di sebelah kiri ini sebenarnya ini ada pagar putih, itu dulu ada bangunan. Di sana saya tinggal di rumah petak. Kemudian di masjid yang megah ini, Masjid Al-Arab, disinilah saya sering menumpang makan untuk sekedar berbuka puasa, karena tidak ada makanan yang mau dimakan untuk berbuka pada waktu. Sedih sekali memang. Dan sekarang saya senang melihat masjid ini sudah sangat megah dan indah. Senang sekali menyaksikan kembali kawasan tempat saya tinggal dulu 35 tahun silam itu. Rumah petak tempat saya tinggal ternyata sudah berubah menjadi rumah gedung mewah ya. Dan kemudian masjid yang mengukir kenangan yang pedih dan indah itu sudah dilengkapi dengan sekolah madrasah. Kemudian masjid itu sangat megah sekali. Saya sangat terharu menyaksikannya, tetapi kenangan pada waktu 35 tahun yang lalu itu, ketika saya harus makan
sisa dari garing di masjid itu sangat terpatri di hati saya. Coba bayangkan itu terulang 10 kali, 10 malam ya, 10 malam tidak sahur. Kemudian saya selalu pergi ke masjid itu. Sebenarnya saya tinggal dengan saudara saya. Saudara saya ini juga kerja bangunan, kerja di industri penggergajian kayu. Dia juga gajinya juga tidak menentu, dan dia pada waktu itu belum gajian, dan saat itu menjelang hari raya, bulan puasa, dan saya sebenarnya sedang libur di Universitas Riau. Saya mau kembali ke kampung, saya butuh ongkos waktu itu sekitar Rp6.000, tetapi jangankan Rp6.000, Rp100 pun uang tidak ada di kantong. Kembalilah kepada kisah tadi. Kenapa kemudian saya tidak berbuka? Enggak ada yang mau dimakan itu. Nasi yang mau dimakan itu enggak ada. Jadi hal itu yang sangat getir pada waktu itu. Dan ketika menjelang tidur, saya selalu berdoa dengan air mata yang selalu bercucuran. Coba Anda bayangkan ya, berjalan kaki menyusuri jalan-jalan setapak dari gang di balik gedung-gedung tinggi di Pekanbaru itu. Setiap pagi jam 7.15 sampailah nanti sekitar jam 8 di tempat saya bekerja, itu di Jalan Patimura. Dan ternyata tempat itu menjadi kantor dinas pendidikan kota Pekanbaru ya sekarang. Kemarin juga saya sempatkan untuk melihat kembali sejarah saya di sana. Kemudian saya bekerja mengocok semen, kemudian mengantarkan dengan ember kiri kanan, ember yang kira-kira muat berapa kalau air ya, kira-kira muat sekitar 10 liter ya, semen yang udah dimasak, udah dikocok itu, kepada tukang yang memplester gedung itu terus di terik matahari itu. Pada waktu itu belum ada atap, saya mengocok semen itu di luar, dia bekerja di dalam terik matahari. Istirahatnya hanya jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 sambil sholat zuhur. Itu melelahkan sekali. Kemudian main lagi dari jam 1 sampai jam 5. Jam 5 nanti kita cuci sekedar kaki di situ, kemudian balik lagi berjalan kaki ke rumah saya yang jaraknya sekitar 2 km itu. Nah itulah yang saya hadapi. Kemudian sampai di rumah ternyata istri dari abang saya juga tidak masak, karena memang tidak ada yang mau dimasak. Waktu itu abang saya sudah punya anak 1 orang perempuan waktu itu. Begitu terus. Dan kalaupun saya dapat uang dari pekerjaan itu kan tunggu 15 hari lagi. Dan 15 hari kemudian setelah dihitung dari pekerjaan itu, pertama kali kerja, kemudian saya gajian lah waktu itu 30.000, saya kasih sebagian sama abang saya, kemudian saya pulang ke kampung dan saya kasih 10.000 untuk ibu saya. Begitulah kemudian. Dan itu hanya secuil dari penderitaan itu selama 6 tahun. Nah, timbul sekarang pertanyaan, kenapa saya begitu kuat untuk bertahan? Yang pertama, saya memang terbiasa berpuasa. Sebelum saya sekolah, umur 5 tahun, ayah saya sudah menganjurkan saya supaya terus berpuasa. Pada tahun 1975, itu saya duduk di kelas 5 SD. Dan abang saya waktu itu yang di atas saya, kelas 1 SMP, saya kelas 5. Mulai dari jam 6 pagi bulan puasa, kami pergi ke sawah mencangkul. 6:30 sampai 11:30 dihentikan. Jadi bekerjanya 6:30 sampai 11:30. Berapa jam itu? 5 jam. Setiap hari. Dan itu berhenti setelah satu petak sawah itu sudah selesai dicangkul. Itu pas menjelang 2 hari raya, barulah berhenti. Nah, masa kecil saya yang begitu sulit,
dalam arti sangat dekat dengan alam penderitaan ini. Ini menempa saya untuk bisa kuat. Saya terbiasa dan terlatih dalam penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki perguruan tinggi negeri. Saya bisa kuliah di UNRI merupakan suatu anugerah besar bagi saya. Kalau sempat saya tidak masuk di universitas negeri, saya tidak bisa membayangkan apakah saya bisa kuliah di swasta. Susah sekali saya bayangkan itu. Tetapi di kampung waktu itu, saudara-saudara sudah memberikan pertaruhan kepada ayah saya di kedai kopi. Ada yang mengatakan potong telinga saya ini kalau Wahyudi itu bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Ini yang saya ingat. Kadang-kadang tekanan, cercaan, hinaan, cemeh orang harus kita bikin menjadi cambuk cemeti bagi kita dalam berjuang mencapai cita-cita kita. Nah, saya rasa ini menjadi motivasi bagi kita kawan-kawan semua ya. Itu peristiwa tahun 35 tahun lalu itu. Dan sekarang saya sudah punya anak 3 orang, dan anak yang pertama sudah bekerja di Jakarta, sudah sarjana, yang 2 lagi sedang kuliah perempuan, ada yang di psikologi, ada yang di Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan istri saya seorang pengacara. Tetapi ini semua saya rasa merupakan suka duka lah dalam kehidupan ini. Dan saya kira setiap orang punya perjuangan ya dalam hidupnya. Dan bagi saya ini sebuah sejarah yang menarik. Dan semoga Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang. Kembali ke kisah tadi. 10 hari tidak makan sahur dan tetap berpuasa. Bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berarti bagi kita semua. Dimanapun kita berada. Dalam situasi kita diterpa oleh wabah yang merupakan cobaan dari Tuhan. Begitulah perjalanan hidup saya. Tetapi perlu saudara-saudara ketahui, sesakit apapun penderitaan itu, segetir apapun yang saya rasakan, itu baru secuil dari penderitaan panjang selama 6 tahun. Itulah kalau saya sudah berkomitmen. Kita sudah berkomitmen untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.